Akhirnya Martin Paes resmi membela Indonesia. Ini sebagai kado ya. Info ini, berita ini mengagetkan seluruh pecinta sepak bola dalam negeri Indonesia, guys. Bayangkan akhirnya setelah panjang kali perjalanan Martin Paes, akhirnya Martin Paes resmi dan bisa membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3. Ini berita yang cukup mengejutkan sekaligus membanggakan sekaligus membahagiakan. Gila. Kayaknya bukan hanya aku aja yang bahagia, pasti seluruh pria-pria di muka bumi Indonesia ini bahagia dengar kabar ini. Kita mesti apresiasi dan mesti berterima kasih banyak kepada Pak Erick Thohir dan tim ya PSSI yang sudah berjibaku, yang sudah berusaha, yang sudah memberikan usaha terbaik untuk membuat Martin Paes bisa bermain di timnas Indonesia. Aku yakin juga pasti Pak Erick Thohir ini udah capek kali lah pokoknya. Bagaimana caranya biar bisa Martin Paes ini bisa menang. Bisa main. Kalau bisa aku bilang Erick Thohir ini seumur hidup aja udah jadi PSSI Indonesia. Karena memang sesuai dengan yang kita butuhkan, karena sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu hanya ada pada Pak Erick Thohir. Terima kasih Pak Erick Thohir. Ini merupakan kado terbaik untuk Indonesia di masa ini, Independence Day. Kita bilang di hari raya kemerdekaan kita ini, guys. Hari kemerdekaan Indonesia, hari raya. Oke. Nah, jadi mesti kita ketahui juga ada fun fact-nya. Jadi Indonesia ini nggak berjuang sendiri, guys, untuk meresmikan Martin Paes ini agar bisa membela timnas Indonesia. Pria berusia 26 tahun ini ternyata juga dibantu oleh Belanda, guys. Makanya ini kita keren kali ya. Timnas pusat ini membantu kita biar kita itu bisa memakai jasanya si Martin Paes. Respect untuk Belanda, guys. Jadi bisa kita bilang dengan hadirnya Martin Paes di timnas Indonesia semakin membuat Piala Dunia itu di depan mata. Selangkah lagi kita udah bisa bermain di Piala Dunia dengan hadirnya Martin Paes. Dengan hadirnya Martin Paes, Piala Dunia bukan lagi sebagai impian, tapi bisa menjadi kenyataan. Guys, maka dari itu kita dukung Indonesia dengan hadir Martin Paes. Kita support semua pemain Indonesia untuk bisa berlaga di Piala Dunia, guys. Oke, kita bahas dari lini belakang. Nah, dengan hadir Martin Paes ini, maka komposisi pemain alias lini pertahanan kita ini pasti makin solid, guys. Bayangkan udah ada Bang Jai, udah ada di situ Rizky Ridho, Justin Hapner, baru juga ada Jordi Amat, dan kita punya Martin Paes sebagai pawang terakhir di lini pertahanan, guys. Bayangkan, ini udah pemain the best. Padahal ketika masih ada Hernando aja kita itu udah lumayan solid di lini pertahanan. Dan kali ini kita kedatangan Martin Paes, seorang kiper yang masuk ke dalam All-Star-nya MLS, guys. Kiper FC Dallas. Gila, ini Martin Paes ini bahkan sempat dirumorkan bakal main di Serie A, tapi nggak jadi, guys. Nah, maka dari itu Indonesia sekarang ini bisa dianggap sebagai, apa kita bilang ya, sebagai debutan di round 3 ini yang akan memberikan ancaman kepada tim-tim besar seperti Australia, Arab Saudi, dan Jepang, guys. Aku yakin bahkan negara kayak Cina itu bakal ketar-ketir ini dengan mendengar kabar Martin Paes udah resmi ke Indonesia, guys. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan nasib Hernando? Apakah Hernando tidak dipanggil? Pastilah Hernando akan dipanggil, guys, sama Coach Sintayong. Tapi yang jelas kita butuh pelapis. Maka dari itu dengan hadirnya Martin Paes dan dilapisi dengan Hernando, maka semakin solid lah lini pertahanan dan di bagian penjaga gawang Indonesia, guys. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan Hernando saja, tiba-tiba yang kita tidak inginkan terjadi, Hernando cedera atau Hernando kena kartu dan Hernando harus absen, maka kita akan kesulitan untuk bersaing, guys. Kita akan jadi kewalahan ke depannya. Nah, dengan hadirnya Martin Paes yang kualitasnya 11-12 dengan Hernando dan dia memiliki tinggi yang cukup tinggi ya, 1,92 meter, ini semakin membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh dan semakin mengerikan, guys. Bakalan sulit untuk dibobol. Maka dari itu gak sabar kita nonton timnas Indonesia, guys. Tapi satu yang mesti diingat ya. Satu yang mesti diingat,
Ini Martin Paes seorang manusia, bukan Superman, bukan Batman, bukan alien yang bisa memiliki kekuatan supranatural, guys. Dia ini bukan memiliki kekuatan superpower, guys. Jadi dia ini manusia biasa yang mungkin suatu saat nanti juga bakalan kebobolan. Jadi jangan kalian pikir tentang kita udah dapat Martin Paes, oh kita nggak akan pernah kebobolan, nggak pasti clean sheet terus. Jangan. Pokoknya dengan hadirnya Martin Paes ini mungkin bisa menjadi opsi untuk meminimalisir gol yang terjadi ke gawang Indonesia, guys. Jadi jangan pikir udah datang Martin Paes, nggak kebobolan lagi lah ini, pasti menang lah Indonesia terus gitu. Nggak juga, men, gitu ya, guys. Nggak mungkin juga lah dia bisa menggagalkan semua peluang-peluang gitu. Dia manusia biasa, pasti juga ada kesalahan. Atau mungkin juga gini, jangan kalian pikir gara-gara dia Martin Paes yang udah lama kita tunggu karena kayak gini gacor dan mantap dan kayak gini nggak pernah buat kesalahan. Bisa jadi juga Martin Paes nanti buat blunder kayak Hernando kemarin itu. Jangan kalian hujat, ya kan? Pokoknya turunkan dulu ekspektasi terlalu tinggi. Pokoknya tetap kita dukung Martin Paes. Kita tahu memang Martin Paes punya kualitas, punya nama. Ya, udah gitu kita juga mesti jangan terlalu mengagung-agungkan Martin Paes sehingga Indonesia bakal langsung Piala Dunia, bakal menang terus, bakal nggak pernah kebobolan. Jangan. Martin Paes juga manusia biasa dan bisa juga akan melakukan kesalahan dan bisa juga akan kebobolan, guys. Maka dari itu pemain-pemain Indonesia ini mari kita support, guys. Bayangkan, guys, sekarang kita ini punya pemain timnas itu sekarang udah berlaga di liga-liga Eropa, guys. Bang Jai, dia udah main di Serie A. Bayangkan, Ivan Jenner udah main juga dia itu di Liga Belanda walaupun di Jong Utrecht, ya kan. Baru juga siapa di ADO Den Haag, Rafael Strijk walaupun di Liga 2-nya tapi dia udah turun sebagai starting line up, guys. Udah jadi starter dia. Orat Mangun, baru Sandy Walsh, baru juga Sandy Walsh di Liga Belgia ya. Baru siapa? Elkan Bagot walaupun klubnya Ipswich Town, kan? Ipswich Town udah meminjamkan dia ke Blackpool di liga ketiganya Liga Inggris. Tapi nggak apa-apa, dia menjadi starter di sana. Nah ini bayangkan kita dulu yang main di Liga Malaysia aja pemain kita itu kita udah senang kali gitu. Nah sekarang bukan lagi main di Liga Malaysia, guys. Pemain-pemain kita sudah bertebaran main di Eropa dan di Amerika. Ada mungkin lagi Asnawi yang sudah malam melintang di klub-klub Asia. Sekarang ini lagi main di klub Thailand, guys. Nah, bayangkan pemain-pemain Indonesia itu sekarang lagi abroad semua, guys. Lagi main di mancanegara semua. Ini bayangkan sejak kapan kita seperti ini, guys. Semenjak kedatangan Erick Thohir dan bukan Erick Thohir aja. Memang Erick Thohir menunjang lah proses diaspora ini, guys. Tapi juga kita mesti tidak boleh melupakan jasa Iwan Bule yang sudah mau mendatangkan ini, guys. Coach Sintayong. Dan karena Coach Sintayong juga lah kita bisa jadi seperti ini. Maka dari itu jangan lagi kita mikir kita pikir pemain lokal baru pemain lokal pred jangan lagi mikir lokal pred, jangan lagi mikir pemain naturalisasi, nggak ada. Kita semua selagi pernah punya darah Indonesia dan dia ditetapkan sebagai warga negara Indonesia resmi, maka kita itu semua sama, guys. Tidak ada perbedaan, guys. Selagi dia itu warga negara Indonesia dan bisa nyanyi lagu Indonesia Raya dan dia juga memang sudah resmi, udahlah kita dukung aja lah. Jangan lagi ada perseteruan di antara kita masalah dia itu naturalisasi, dia itu nggak lokal. Jangan gitu lagi, guys. Oke, pokoknya yang jelas kita dukung. Adanya mau pula, Bang. Kita dukung dan kita udah nggak sabar untuk di bulan September nanti. Jangan-jangan nanti Arab Saudi udah takut main sama Indonesia, ya. Canda. Oke, thank you so much yang udah nonton. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar tentang kedatangan Martin Paes ini, guys. Mungkin ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.